Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ilona Amanta menjumpai Anda dalam diskusi bertema skema pembiayaan inovatif dorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur menjadi fokus pemerintahan saat ini. Terlihat melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur di APBN dari tahun ke tahun terus naik. Mulai 154,7 triliun rupiah pada 2014 menjadi 269,1 triliun rupiah di 2016 dan mencapai 401,1 triliun rupiah pada APBNP 2017. Tahun depan anggaran infrastruktur naik menjadi 410 triliun rupiah yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Sejak tahun 2014 lalu, Sumatera Selatan memiliki 13 proyek strategis nasional. Proyek tersebut ditarget rampung keseluruhan tahun 2019 mendatang. Sebelum memulai diskusi bersama para narasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan topik diskusi kita kali ini, kami memiliki informasi mengenai perkembangan proyek infrastruktur di Sumatera Selatan saat ini dan apa pendapat masyarakat Sumatera Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Light Rail Transit atau LRT dan Jalan Tol Palindra di Sumatera Selatan merupakan 2 dari 13 proyek nasional yang akan rampung pada akhir dari tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018 mendatang. Tol Palindra Seksi 1 pun sudah diresmikan penggunaannya oleh Presiden Jokowi Oktober lalu. 9 dari 13 proyek infrastruktur nasional itu, Jalan Tol Palembang Indralaya, Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung, Palembang Betung, Kereta Api Prabu Mulih Kertapati, Kereta Api Kertapati Simpang Tanjung Api-Api, Kereta Api Tanjung Enim Tanjung Api-Api, Kereta Api Palembang Jambi, dan Light Rail Transit berjalan sesuai target. Ada 4 pembangunan infrastruktur yang masih mengalami hambatan, yakni Bendungan Komering 2-3 di Haji, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan Tanjung Cara, Institut Olahraga Indonesia dan Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Selatan. 4 proyek inilah yang saat ini sedang dicarikan jalan keluar terutama untuk pembebasan lahan, pengalihan pengerjaan dan biaya yang terbatas. Pertama untuk infrastruktur sporting Asian Games, tapi bukan itu saja. Kita ada waduk 3 di Haji, kita ada jalan tol, ada jalan ini, itu macam-macam. Di sisi perkebunan juga begitu, jadi luar biasa. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan Tanjung Api-Api. Nah itu infrastruktur paling besar itu kalau selesai itu nanti. Selain yang sudah ada kan, jembatan Musi, flyover, underpass, jalan tol Palindra baru diresmikan yang section 1, total 21,93 km dan selesai total bulan Januari 2018. Tapi section 1 itu sudah selesai mulus. Itu jalan tol pertama di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumsel yakin pengerjaan keseluruhan dapat rampung sesuai target tahun 2019 secara keseluruhan. Hadirnya infrastruktur berfungsi kelancaran akses transportasi dan mempermudah aktivitas ekonomi. Warga juga berharap pembangunan infrastruktur juga diiringi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proyek yang ada dapat segera terselesaikan dan penggunaan anggaran sebagaimana mestinya. Infrastruktur sih bagus sebenarnya karena bisa menunjang segala kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Namun yang patut menjadi catatan adalah terkait kesejahteraan masyarakat. Diiringi seharusnya pembangunan infrastruktur yang baik diiringi juga dengan kesejahteraan masyarakat yang tidak dikesampingkan. Saya selaku warga Sumatera Selatan sangat mengapresiasi, kemudian sangat bangga dengan pembangunan infrastruktur yang begitu cepat, sangat cerdas dapat dikatakan dengan menggait ataupun mengambil momen Asian Games dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Ya bagus, karena kan kita nanti mau ada Asian Games ya katanya. Ya menurut saya sih itu sangat bagus untuk Palembang lebih maju. Itu bakal datangin investor-investor yang bakal menanamkan investasinya di Palembang dan juga mempermudah masyarakat untuk mencapai lokasi-lokasi yang mungkin dirasa macet.
Pemirsa, itu tadi informasi mengenai sejumlah pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Untuk mendiskusikannya, saya sudah bersama 3 narasumber, yakni Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bapeda Sumsel, Ibu Regina Ariyanti. Apa kabar Ibu? Baik. Baik. Selanjutnya, Guru Besar Universitas Sriwijaya, Profesor Bernadette Robiani. Apa kabar Prof? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ada Bapak Sumarjono Saragih, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Jon? Kabar baik, Pak. Baik, pertanyaannya nih, kita mulai diskusi kita hari ini. Untuk Ibu Regina dari Bapeda. Ibu, ini kan Sumatera Selatan hampir serentak ya melakukan pembangunan infrastruktur. Bahkan 13 diantaranya ini masuk pada proyek strategis nasional. Awalnya apakah itu memang sudah direncanakan? Iya betul, memang ini udah masuk di dalam rencana jangka menengah kita ya, RPJMD untuk 13 proyek strategis. Bahkan di Perpres yang baru 58 kita tambah 4 ada tambahan lagi ya. Jadi 18 proyek strategis nasional di Sumatera Selatan. Jadi ini udah dirangkum di dalam suatu perencanaan pembangunan Sumatera Selatan. Baik, Iya. tentunya ini tidak mudah ya Bu ya mendapatkan proyek infrastruktur tersebut, terutama ini kan skalanya nasional. Kira-kira bagaimana caranya dari Sumsel sendiri bisa mendapatkan proyek Ya. nasional? Kita bisa dapat proyek nasional karena kita selalu kan harus sinergi dengan prioritas nasional. Nah, kita melihat, mengintip bagaimana sih prioritas nasional, bagaimana peran Sumatera Selatan di dalam mewujudkan prioritas nasional itu. Untuk itulah kita inisiasi beberapa proyek yang kira-kira sinergi dengan prioritas nasional. Sehingga dengan begitu otomatis ini pasti didukung oleh pemerintah pusat karena memang proyek-proyeknya mendukung prioritas nasional seperti itu. Baik. Nah, infrastruktur ini sendiri pastinya kan butuh modal nih Bu. Iya. Kira-kira apa modal yang dimiliki Sumatera Selatan ini? Ya, kalau modal Sumatera Selatan itu kan kita harus punya planning yang baik ya. Iya. Planning yang baik. Kalau untuk modal pendanaan otomatis untuk 13 infrastruktur yang besar ini, Iya. saya pikir dengan dana APBD yang sekarang terbatas itu sangat sangat terbatas Iya. ya. Untuk itu maka pemerintah pusat menganggap bahwa ini adalah proyek strategis nasional, maka dibantu oleh pemerintah pusat dalam pendanaannya. Walaupun itu lewat BUMN dan sebagainya, Iya. tetapi yang penting dana dari kementerian dan sebagainya. Jadi dari pemerintah Sumatera Selatan adalah menyiapkan bagaimana plan dan mengkondisikan daerah itu supaya aman, nyaman, dalam proses pelaksanaannya lancar, misalnya pembebasan lahan dan sebagainya. Ini yang harus dikoordinasikan sehingga proyek itu tidak terhambat gitu ya. Iya. Proyek sesuai dengan schedule-nya harus berjalan. Harus berjalan sesuai Iya. schedule-nya. Baik, selanjutnya ini untuk dari Apindo untuk Pak Sumarjono Saragih, kira-kira langkah yang dilakukan pemerintah daerah nih Pak untuk melakukan pembangunan infrastruktur menurut pengusaha daerah seperti apa? Terima kasih Mbak. Yang pastinya ini jawaban impian kita 72 tahun Indonesia Merdeka gitu. Iya. Jadi sangat wajar Presiden Jokowi itu adalah Bapak Presiden Bapak Infrastruktur Indonesia. Ya. Dan konteks Sumatera Selatan saya pikir Pak Alek layak juga menyandang itu. Benar. Karena dalam kepemimpinan beliau melakukan terobosan dan mega project infrastruktur dasar yang menjadi impian dan jeritan kita puluhan tahun. Iya. Dunia usaha sangat concern dengan infrastruktur dasar yang tersedia, layak dan efisien. Karena 20-25% cost logistik itu adalah akibat dari ketidaktersediaan infrastruktur. Iya. Ketika itu dijawab dengan infrastruktur dasar pemerintah, berarti daya saing Sumatera Selatan kita harapkan akan meningkat. Meningkat. Oke. Nah, dari proyek-proyek tersebut apa kira-kira peran yang bisa diambil selaku pengusaha daerah nih Pak? Kita bicara infrastruktur dasar itu memang mega project, investasinya besar dan jangka panjang. Iya. Seyogianya itu adalah bagian dari pemerintah. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan perusahaan swasta. Hanya saja sementara ini hampir didominasi 85% BUMN dan APBN. Iya. Peluang-peluang untuk melibatkan swasta itu sangat terbuka. Karena dana di APBN terbatas, swasta itu sangat fleksibel untuk mencari pendanaan. Iya. Salah satu cara adalah partnership. Baik. Apindo itu membuat satu lembaga international partnership service. Baik. Salah satu investor
atau negara yang paling bersemangat masuk melakukan investasi di Indonesia adalah Jepang. Oke, Karena ternyata mereka Jepang, sudah ya. sudah ruang investasinya sudah tersempit dalam negeri, mau tidak mau harus keluar. Baik. Sehingga dia cari ke dalam negeri. Inilah tantangan kita bagaimana supaya meyakinkan investor Jepang Iya. masuk ke infrastruktur. Hanya saja infrastruktur ini isu dasarnya itu adalah pembebasan lahan dan sosial. Seperti Ibu Regina Ibu katakan Regina tadi. tadi sudah sampaikan ya Pak. Ini seharusnya diambil alih pemerintah di Ya. hulunya. Setelah itu clean and clear, baru bisa memudahkan swasta untuk masuk. Baik. Itu tadi sudah penjelasan dari Pak John ya, selaku dari pengusaha daerah. Nah, pembangunan infrastruktur tentunya tak lepas dari pembiayaan. Bagaimana pola pembiayaannya masih akan kita diskusikan dengan 3 narasumber. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Belum adanya pengembang untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api dan Banyuasin, Sumatera Selatan, pemerintah akan membantu pengembangan kawasan tersebut. Dukungan itu meliputi pembangunan kawasan ekonomi khusus dan pelabuhan samudra. Pemerintah dan Pelindo II akan melakukan pengelolaan Tanjung Api-Api dan mengajukan penawaran pada pihak swasta yang berminat berinvestasi di kawasan Tanjung Api-Api itu. Saya pikir kalau sudah ada operasional setengah tahun, 1 tahun itu investor akan datang. Dan selanjutnya kita akan membangun Tanjung Karang. Menhub menargetkan operasional Tanjung Api-Api paling lambat 2 bulan. Setelah operasional sudah ada investor di kawasan itu. Tahun ini dilakukan penyusunan rencana pengembangan untuk mendukung infrastruktur kawasan tersebut. Terima kasih masih bersama kami yang akan melanjutkan diskusi tentang pembiayaan infrastruktur daerah di Sumatera Selatan dengan 3 narasumber, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bapeda Sumatera Selatan, Guru Besar Unsri dan Apindo Sumatera Selatan. Baik, untuk Ibu Prof. Bernadette nih, kira-kira Prof, dari apa yang dilakukan pemerintah daerah, menurut Anda bagaimana? Terobosan yang luar biasa ya. Iya. Dan kalau dari sisi ekonomi ya ini sekarang dan nanti itu akan memberikan multiplier efek yang besar sekali ke perekonomian. Iya. Jadi kalau katakanlah memang ini kita baru bangun jalan ya, Iya. jalan tol, baru LRT ya, dan nanti ke depan mungkin ada pembangunan lain, termasuk nanti ada kita bangun pelabuhan baru ya. Nah itu semua akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Sumsel, terutama untuk sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi makan minum itu semua akan hidup. Akan dipermudah ya? Iya, ini ya? akan hidup dengan adanya infrastruktur atau jalan-jalan yang sudah lebih
katakanlah sudah lebih, bagus baik ya, ya. dan udah lebih ini sekali, udah maksimal. Tuh. Iya. Baik, kalau selain strategi yang sudah disampaikan tadi menurut Profesor, apalagi kira-kira yang harus dilakukan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur ini? Sekarang kita memang sedang bangun ya, Sumsel ya sedang bangun. Tapi barangkali ke depan menurut saya selain kita fokus kepada infrastruktur yang mega project seperti ini ya, jadi mungkin ke depan itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana infrastruktur yang bisa mengkonekkan antar daerah ya, kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau sekarang kan masih yang katakanlah di Palembang ya, lalu kita juga punya tol ini ya, tapi kan daerah-daerah lain mungkin perlu juga itu nanti dibuat infrastruktur sehingga mempermudah untuk arus ekonomi lah, lalu lintas perdagangan dan sebagainya, juga untuk aspek lain pendidikan, kesehatan itu jadi lebih mudah. Jadi ekonomi dan sosial itu nanti bisa tersentuh dengan adanya infrastruktur tersebut. Baik. Kita kembali lagi ke Ibu Regina. Nah, Ibu, dari sekian banyak pembangunan infrastruktur tentunya butuh pembiayaan. Nah, bagaimana nih kira-kira dari segi pembiayaannya? Ya, kalau dari segi pembiayaan, kalau dana pemerintah itu memang terbatas ya. Dana APBN pastinya. Yang kedua adalah memang ada skim yang membuat kita untuk bagaimana melibatkan swasta. Dan ini memang ada skimnya namanya KPBU, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Nah, ini yang bisa di-guide ya, terutama untuk dana-dana swasta. Tetapi proyek-proyek yang bisa kita guide untuk bisa kerjasama dengan badan usaha adalah proyek-proyek yang memberikan benefit pastinya. Profit ya, profit. Tapi itu kan bisa diinikan. Jadi memang selain itu juga bagaimana kita memanfaatkan dana-dana CSR. Itu juga banyak kita, seperti misalnya pembangunan dari Jakabaring Sport City, itu kan banyak juga dana-dana CSR. Kemudian kebun raya kita yang di OI itu juga banyak dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi memang bagaimana kita kreatif ya, membuat suatu proyek yang memang harus swasta pihak lain itu tertarik. Jadi kalau proyeknya tidak tertarik, ini pasti kan. Nah, salah satu yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana menyiapkan visibility study. Sehingga ketika swasta datang, kita udah, oh ini proyek menguntungkan nih, gitu kan. Udah bisa dihitung dan sebagainya. Dan kesiapan-kesiapan kita memberikan fasilitasi kepada pihak swasta. Misalnya dalam proses perizinan, satu atapnya juga harus jalan dan sebagainya. Kemudian mengamankan tadi kondisi, ini yang paling, dan Sumsel sepertinya relatif aman, makanya proyek-proyek swasta dan sebagainya itu banyak. Sejauh ini dinilai aman ya. Baik. Nah, kira-kira apakah cukup nih mengandalkan potensi daerah sebagai modal pembiayaannya? Ya, saya pikir juga ini ya tadi saya bilang ya, potensi daerah kita memang kalau dari sumber daya alam dan sebagainya memang berlimpah ya, berlimpah. Tetapi kan ini juga kita harus tingkatkan lagi, karena kita banyak ekspor lebih ke bahan mentah ya. Makanya tadi Bu Bernadette juga mengenai Tanjung Api-Api, pelabuhan, inilah bagaimana memberikan nilai tambah, yaitu hilirisasi. Nah, inilah target besar kita semua mewujudkan KEK Tanjung Api-Api ini dan pelabuhan besar yang ada di Tanjung Carat. Baik. Untuk Prof Bernadette nih, kira-kira apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembiayaan infrastruktur? Kira-kira bagaimana ini, Prof? Saya kira yang ada skim sebenarnya ya, skim dari udah berapa tahun lalu. Sebenarnya pemerintah daerah itu juga bisa ya mengeluarkan surat obligasi daerah ya. Tapi memang ini belum kita lakukan. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, itu membantu sekali daerah untuk bisa mencari sumber-sumber pendanaan. Selain kita mengandalkan dari BBN, APBD dan juga mungkin BUMN, apalagi seperti Sumsel kita kan kaya ya. Dan itu sangat dimungkinkan kita bisa mengeluarkan ya, atau kita membuat surat obligasi daerah gitu yang teknisnya bisa kurang lebih seperti apa itu, Bu? Itu surat berharga ya. Jadi kita kan kalau kita jual itu kan berarti kita dapat dana. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu, dan itu kan kita bisa cari kemanapun ke seluruh dunia begitu. Jadi selain kita mengandalkan dari pusat kan kita juga
karena kita punya potensi ya, karena kita kaya ya Sumsel. Menurut saya itu sangat dimungkinkan, itu sesuatu yang menarik sebenarnya, walaupun mungkin belum dilakukan oleh daerah, tapi ide-ide itu sudah muncul dari sekian tahun lalu sebenarnya itu. Baik. Baik, dari ide ini nih Pak, kira-kira dari segi pengusaha gimana menanggapinya? Bisnis keuangan atau investasi itu adalah bisnis kepercayaan. Saya tertarik dengan poinnya Ibu Profesor tadi, bahwa menjual obligasi pemerintah daerah sangat dimungkinkan secara konsep. Gitu. Tapi ketika kita jual ke pasar, pertanyaannya apakah pasar percaya kita? Oh, benar sekali. Oleh karena itu kita harus bangun dulu kredibilitas kita, gitu kan. Apa yang sudah dilakukan sekarang infrastruktur fisik itu sudah bagus, tapi non fisik juga jangan dilupakan, supaya kecepatan di fisik itu juga diimbangi dengan kecepatan non fisik. Daya saing, perizinan, kemudahan. Tadi masalah kondusivitas atau toleransi itu menjadi salah satu kebanggaan kita di Sumatera Selatan. Kita apresiasi itu, tapi terbukti dari daya saing kita, menurut hasil survei NUS Singapura itu, kita cenderung turun. Oh begitu. Sekarang dari 34 provinsi yang disurvei di Indonesia, kita peringkat 24. Oh, jadi kita menurun ini Pak saat ini? Jadi ini menjadi tantangan. Kalau kita mau pilih opsi menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal atau ke publik, berarti kita harus kredibel gitu ya. Harus dipercaya dan harus memang melakukan program terobosan di non-fisik infrastruktur. Jangan fisik saja, supaya itu tidak dilupakan. Baik, semakin seru saja pembahasan kita pada hari ini. Baik, inovasi pembiayaan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah agar dapat langsung dirasakan masyarakat. Apa cara pembiayaan itu? Kami akan membahasnya sesaat lagi setelah jeda. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Seberapa tahukah Mang Cek Bicek tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejak diluncurkan Presiden Jokowi 12 Oktober lalu, Jalan Tol Ruas Palembang Indralaya Seksi 1 sudah dilintasi pengendara. Volume kendaraan meningkat 2 hari terakhir. Jika pada Jumat ada 751 kendaraan melintas, terjadi kenaikan pada hari berikutnya, mencapai 2.705 kendaraan, yang didominasi pengendara dari gerbang tol Palembang. Jalan tol pertama di Palembang ini meski masih digratiskan, pengembang berencana akan memberlakukan penggunaan kartu uang elektronik atau e-money, dengan tarif Rp0 sebagai akses masuk tol mulai pekan depan. Ini diresmikan hari Kamis sore ya, baru kita buka Jumat siang sekitar jam 1. Sampai hari ini akumulasinya 2.800
di sisi pemulutan 2.400-an. Kebanyakan pengendara mengaku dimudahkan dengan jalan tol ini, meski baru rampung di seksi 1 sejauh 7 km karena waktu tempuh lebih cepat dan terhindar dari kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas Sumatera. Kalau lewat jalur lama kan berlobang, banyak tikung-tikungan, lambat. Nah, kalau ini cepat, Mbak. Enak, memuaskan. Jarak tempuhnya lebih cepat? Lebih cepat. Aku masuk dari sini ya paling-paling kalau dari pintu gerbang sini ya yang jelas selisihnya setengah jam. Warga berharap tol dengan panjang 22 km ini segera rampung keseluruhan. Pengelola tol akan meningkatkan sosialisasi karena masih ada warga yang belum mengetahui dibukanya jalan tol ini. Masih bersama saya Ilona Amanta dan 3 narasumber dari Bapeda Sumatera Selatan, Guru Besar Unsri dan Apindo Sumatera Selatan. Tadi sudah diketahui kendala pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Nah, kita kembali ke Prof. Bernadette nih, Prof. Untuk pembiayaan infrastruktur, apa kira-kira inovasi yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung pada APBN? Oke, barangkali yang pertama ya model partnership begitu ya. Iya. Jadi kita yang pertama menurut saya opsi kalau kita cari opsi lain selain government adalah private sector, berarti sektor swasta. Jadi kita mengajak swasta untuk bermitra untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Nah, hanya saja swasta yang bagaimana ya, swasta yang bagaimana ini bisa swasta domestik, bisa juga swasta dari luar begitu, swasta dari luar negeri. Nah, sekarang kembali lagi untuk mengajak swasta, kalau tadi kan saya kasih opsi bisa jual obligasi daerah ya, itu salah satu. Nah, kalau misalnya kita mengajak swasta domestik, swasta namanya swasta kan pasti tujuannya adalah profit kan. Benar. Nah, ini yang memang harus diperhitungkan. Jadi planning dari pemerintah Sumsel kalau mau ngajak swasta tuh memang harus matang. Jadi harus lihat cost-nya apa, benefit-nya apa supaya tertarik ya sektor swasta untuk masuk. Itu opsi kalau kita tidak mengandalkan government. Jadi swasta tapi bisa dengan berbagai metode. Cara mengajak swastanya bisa dengan berbagai metode menurut saya. Baik, kalau dari Pak John sendiri bagaimana menanggapi usul dari Prof? Barangkali kalau sampai ke tingkat jual surat berharga mungkin perlu waktu ya. Iya. Yang jangka pendek barangkali yang bisa dilakukan adalah mengkategorikan proyek. Seperti apa itu, Pak? Dari skala. Baik. Yang mana yang kira-kira bisa melibatkan swasta. Karena investasi di infrastruktur ini kan jangka panjang dan masif. Kalau melibatkan perbankan pun pasti biasanya sindikasi dia. Iya. Karena satu bank mungkin tidak cukup gitu ya kemampuannya untuk memberi pinjaman. Oleh karena itu buat kategori skala, kemudian bisa juga alternatifnya seperti saya usul tadi, mana kira-kira yang membuat para pengusaha itu sakit kepala. Baik. Isu sosial dan pembebasan lahan. Balik lagi ke isu yang tadi ya. Ambil alih di situ pemerintah. Siapkan lahannya, selesaikan isu sosialnya, bikin visibility study-nya, tawarkan kepada para pengusaha. Baik. Pengusaha ini bisa melalui seperti jasa Apindo tadi, lembaga Apindo ada lembaga partnership. Ya, yang sudah real sekarang ini Jepang sudah menunggu proyek apa yang bisa kami masukin gitu. Baik. Mereka melalui siap Apindo, ya pada prinsipnya. melalui Apindo. Baik. Nah, kira-kira dari Bu Regina sendiri, kira-kira tanggapannya seperti apa nih, Bu? Ya, kalau lihat bagaimana Sumsel di mata internasional banyak sekali ya investor yang calon-calon tertarik ke Sumatera Selatan ya. Jadi memang bagaimana kita memanfaatkan momentum ini. Lagi-lagi tadi memilah proyek-proyek ini ya. Jadi kita sebagai pemerintah Bapeda itu juga harus pinter. Oh, ini kira-kira proyek sebaiknya pakai dana swasta. Oh, ini proyek bisa dana pemerintah dan sebagainya. Itu yang harus jeli di dalam packaging suatu proyek ya. Nah, inovasi yang kita lakukan ya meng-create proyek yang menarik ya. Banyak sudah kita lakukan sebenarnya dengan proses kerjasama pemerintah dan badan usaha. Seperti misalnya jalan tol Kayu Agung Palembang Betung, itu kan swasta juga. Swasta, kemudian dia partner dengan Waskita Karya. Kemudian kita juga ada proyek yang cukup besar itu jalan kereta api dari Tanjung Enim ke Tanjung Api-Api. Jadi itu juga skemnya KPBU. Di mana inisiasinya adalah dari pihak swasta.
nanti ini kita didampingi oleh Kemenko untuk lelangnya. Nah, ini ada proses tendernya. Baik. Tapi ini inisiasinya, prakarsanya adalah dari pihak swasta. Baik. Jadi kemudian juga misalnya pembangunan mall-mall itu kan dengan BOT dan sebagainya itu ya pakai aset ya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah Sumatera Selatan sudah mulai create ya, menarik minat ya, swasta kemudian ya. juga memanfaatkanlah sumber-sumber dana dari swasta. KEK Tanjung Api-Api juga nggak mungkin kalau kita bangun dari dana APBD ya. Benar. Nah, sekarang saya pikir peran BUMD daerah ini yang harus kita dorong. Karena untuk pemerintah langsung berpartner dengan pihak swasta itu kan agak sulit ya untuk B2B. Makanya pemerintah melalui tangan BUMD dia lebih leluasa untuk kerjasama kepada pihak swasta. Baik. Nanti dia ber-B2B. Seperti KEK kan kita ditunjuk dengan PT SMS Sriwijaya. Oh, ini sudah dilakukan jadi sudah. prosesnya. Okay. Nah, ini akhirnya kita punya partner kerjasama. Nah, partner kerjasama ini yang nanti membebaskan lahan, membangun dan sebagainya. Tinggal skemnya aja, itu tadi yang kehati-hatian kita, jangan sampai kita dirugikan gitu ya. Nah, ini proses ini kan kita melibatkan juga pihak Unsri di dalam negosiasinya. Oh, dan jadi pihak Unsri sebagainya. memang selalu dilibatkan. Iya, dan kita pun memilih partner ini juga prosesnya tidak tinggal tunjuk saya lewat beauty contest seperti itu dan sebagainya. Kemudian juga langkah terobosan Bapak Gubernur aja menunjuk PT Jakabaring Sport City, JSC. Jadi nanti Jakabaring itu dikelola oleh BUMD. Iya, jadi lebih fleksibel ya untuk meng-create pendanaan-pendanaan dari luar. Karena kalau untuk misalnya dinas yang meng-create dengan badan usaha agak sulit ya skemnya. Kalau B2B kan tinggal melakukan perjanjian. Nah, ini sekarang saatnya BUMD nih yang harus bergerak ya, harus performanya harus lebih baik gitu ya. Baik. Harus profesional. Baik. Nah, jika inovasi pembiayaan sudah dilakukan swasta, kira-kira apa saja nih resiko dan bagaimana mengatasinya? Hal itu masih akan kita diskusikan bersama 3 narasumber di studio. Tetaplah bersama kami. Sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Selatan menjadi jalan nasional. Terdiri 13 ruas sepanjang 207,84 km. Sebelumnya jalan tersebut di bawah pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan, Pemkot Prabu Muli, Pemkap Muara Enim, dan Ogan Komering Ilir. Dengan nilai aset mencapai 1,247 triliun rupiah. Anggaran perawatan rutin jalan cukup besar, hingga 50 juta rupiah per kilometer. Jumlah tersebut di luar biaya konstruksi penuh yang mencapai 15 miliar rupiah per kilometer. Besarnya biaya perawatan membebani anggaran daerah. Kalau anggaran perawatan itu kita tuh per kilometer biasanya ya, per kilometer itu sekitar 50 juta. 50 juta per kilometer itu namanya anggaran rutin. Tapi kalau anggaran pemeliharaan khusus seperti rekonstruksi, nah itu tergantung bentuk penanganannya. Dengan menjadi jalan nasional, biaya perawatan masuk dalam APBN. Jalan nasional diharapkan dapat memperbaiki akses antara pusat kegiatan di daerah. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi bersama 3 narasumber yang akan menjelaskan apa resiko dan bagaimana mengatasinya jika infrastruktur dibiayai swasta. Baik, pertanyaan untuk Pak Sumarjono nih Pak. Kira-kira ada resiko tidak jika pengusaha membiayai infrastruktur? Maksudnya, apakah masih bisa untung ini Pak? Infrastruktur itu seperti saya katakan tadi, kalau seyogianya infrastruktur dasar itu bagian dari pemerintah. Tapi sekarang dimungkinkan juga swasta masuk. Menjadi soal sekarang, ketika swasta terlalu agresif masuk di infrastruktur, isunya jadi isu politik. Oh begitu. Oh kenapa si Anu, kenapa negara A, negara B gitu ya. Akhirnya isu komersil, isu investasi dimasukkan isu politik. Itu salah satu tantangannya. Ketika kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung jatuh ke tangan Cina, itu sudah mulai digoreng menjadi isu politik gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan juga. Tapi mengandalkan domestik, ya terbatas. Dalam 3 tahun kita hanya bisa mampu 3 kali lipat, 150 menjadi 400. Pilihan satu-satunya, abaikanlah isu politik, biarlah yang menggoreng tetap menggorengnya, ajaklah swasta
yang terpercaya, yang sudah teruji kemampuannya di bidang itu. Itu saya pikir solusi yang paling real. Baik, selain itu kira-kira ada solusi lain nggak Pak? Solusi lain dalam negeri seperti tadi, surat berharga sangat mungkin dipertimbangkan, tapi mencapai ke level itu masih rating yang bisa dipercaya pasar, menjual obligasi atau surat berharga itu perlu waktu, karena terlalu banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, seperti saya katakan tadi, Sumatera Selatan yang sudah melakukan terobosan luar biasa, lakukan di non-fisiknya, suatu saat kita juga menjadi pionir untuk menjual surat berharga dengan mensekuritisasi aset atau proyek infrastruktur yang ada. Sangat terbuka kemungkinan. Sekarang ini solusinya cuma dua, kita mau inovasi supaya hidup atau diam saja dan mati. Cuma dua pilihannya, hidup atau mati, melalui pilihannya cuma inovasi gitu. Baik, jadi dari Pak John sendiri optimis ya untuk pembangunan infrastruktur ini sendiri ya? Dengan terobosan dan kreativitas yang di bawah leadershipnya Pak Gubernur sekarang, saya pikir itu sangat optimis. Kita timnya di bawah juga berpikir keras yang malam mencari format yang kreatif, yang laku di swasta. Baik, sekarang kira-kira kalau seandainya terdapat kendala nih Pak, kira-kira apa nih jalan keluarnya? Bisnis selalu ada risiko, kendala. Tapi ketika dihitung dengan cermat, dan ketika itu menyangkut infrastruktur dasar, saya pikir risikonya sangat kecil. Karena ini infrastruktur dasar yang kita impikan 70 tahun negara ini merdeka, baru sekarang seharusnya risikonya cuma risiko politik yang digoreng-goreng saja. Kalau risiko investasi seharusnya tidak ada. Tidak ya Pak ya? Jadi lebih ke arah politik ya resikonya. Baik, nah untuk Ibu Regina sendiri nih Bu, kira-kira bagaimana nih dari Pemda mampu merangsang swasta untuk bisa membiayai infrastruktur daerah tersebut? Iya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa perencanaan ini sangat penting. Kami sebagai Bapeda bagaimana membuat suatu packaging perencanaan daerah yang kira-kira menarik ya buat pihak swasta untuk investasi. Ini yang terpenting adalah di situ. Kemudian juga bagaimana tadi kredibilitas ya, menjaga kredibilitas kita di mata nasional maupun internasional. Yang kedua adalah bagaimana proyek ini bisa mendukung proyek nasional. Artinya secara backup nasional juga, kalau ada swasta masuk ini pasti akan di backup oleh nasional. Seperti itu. Jadi kita harus tidak bisa juga sendiri, tapi kita juga harus ada link dengan pusat supaya memang swasta tuh yakin, oh proyek ini memang proyek nasional yang ada di Sumatera Selatan, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi untuk investasi. Kemudian transparansi proses perizinan dan sebagainya itu adalah faktor yang pasti pendukung ya di dalam proses, karena swasta ini adalah biasanya butuh transparansi, kemudian kejelasan dan kesiapan dari perencanaan itu sendiri. Tidak hanya kita bisa, oh di sini ada perencanaan jalan, silahkan Anda tertarik, nggak bisa begitu aja. Berarti kita kan harus siap juga dengan visibility study, walaupun itu masih sifatnya pra-FS, tetapi paling tidak sudah memberikan gambaran pada pihak swasta, oh ini kayaknya tidak menguntungkan nih, saya nggak mau masuk gitu ya. Kalau dia bilang oh ini menguntungkan, dia akan masuk. Dan di pusat juga ada badan yang memfasilitasi untuk bagaimana kita meng-create kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Itu di Bappenas, di Kemenko. Nah itu mereka mendampingi kita daerah di dalam menyiapkan visibility study dan sebagainya. Dan memang wadahnya sudah ada gitu ya. Jadi itulah bagaimana kita bisa menarik swasta seperti itu. Kerjasamanya cukup kompleks ya. Baik, nah kira-kira bagaimana itu supaya infrastruktur daerah ini tetap menjadi aset daerah atau tidak dikuasai swasta ini Bu? Iya, biasanya kalau infrastruktur itu untuk lahan, itu tetap pemerintah. Nah ini yang kita jaga supaya ini tetap menjadi aset daerah. Dan skema kerjasamanya itu kan biasanya ada, kalau kita punya aset di situ lahan, berarti kan bisa BOT. Kalau BOT kan kita perjanjiannya mungkin 30 tahun, 20 tahun, biasanya dan dikembalikan aset itu kepada pemerintah daerah. Jadi tidak hilang ya. Dan kalau bisa juga di sini government tetap menjadi leading di dalam proyek-proyek infrastruktur. Itu ya, ini artinya di dalam proses negosiasinya yang harus benar-benar ini ya,
jangan sampai salah negosiasi Baik. di dalam kerjasama ini yang saya pikir. Jadi tetap ada resikonya ya kalau Ya, sampai terjadi kesalahan. Kalau ya. suatu proyek kan pasti ada manajemen resiko ya. Iya. Nah ini yang biasanya kalau swasta tuh sangat teliti sekali untuk melihat Iya. manajemen resikonya. Gimana kalau terjadi delay pembebasan lahan? Siapa iya. yang berani menjamin dan sebagainya? Untuk itu setiap proyek itu memang harus rigid benar. Karena kan Baik. biasanya swasta juga dananya dana pinjaman ya Pak ya. Begitu Iya. ini agak delay di grace periodnya, maka loannya dan sebagainya akan berpengaruh. Baik. Nah kalau udah begitu di dalam perjanjian itu akhirnya dilimpahkan kepada kita. Balik ke pemerintah lagi Bu ya. Jadi Baik. seperti itulah memang ada resiko setiap investasi. Baik. Nah, untuk Ibu Profesor nih Prof, kira-kira dari resiko tersebut yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana pendapat Prof sendiri? Ya, sekarang mungkin kita harus lihatnya dari sisi government mungkin ya. Iya. Kalau dari sisi, kalau Ibu Regina government, ya ada ini ya yang harus dipertimbangkan menurut saya gini. Begitu kita bagi sebuah daerah memutuskan untuk membangun infrastruktur, Iya. lalu pembiayaannya ini baik dari swasta ataupun dari pemerintah ya tadi ya. Artinya memang planning ini harus sangat matang. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sumsel ini sudah luar biasa ya. Kalau Ibu Regina tadi mengatakan bahwa mencoba mensinergikan bagaimana proyek nasional ke daerah kan, dan itu tidak dilakukan di daerah lain ya, hanya di Sumsel ya. Itu sungguh luar biasa menurut saya. Nah artinya memang ada resiko, tapi menurut saya dengan itu bagian dari strategi proyek-proyek nasional, resiko itu menjadi semakin sedikit begitu, karena ini menjadi tanggung jawab nasional ya untuk menyelesaikan ini. Artinya dari sisi pembiayaan pun jika terjadi kekurangan, ini juga sudah jadi bebannya Pemerintah nasional ya, jadi bukan hanya daerah saja. Hanya saja menurut saya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Sumsel saat ini adalah tentunya kita tidak happy ya dengan itu, tapi sekarang mungkin kita bisa selangkah lebih maju ya dari apa ini ya. Mungkin dari sekarang sudah bisa kita promosi ya, promosi ke banyak tempat ya untuk menarik investasi ke dalam dengan menawarkan apa yang sudah kita punya dan juga menawarkan rencana-rencana kita ke depan ya, sehingga menurut saya ini semakin meminimalkan lah resiko dari kita berani mengambil gitu loh bagian dari proyek nasional ini, saya kira itu. Baik, tadi dari narasumber kita sudah memaparkan resiko-resiko kira-kira dari pembiayaan infrastruktur ini. Bagaimana inovasi pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan dengan meminimalisir resiko dan masih dapat menguntungkan pengusaha atau swasta? Selengkapnya tetap bersama kami. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali.
Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ilona Amanta menjumpai Anda dalam diskusi bertema skema pembiayaan inovatif dorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur menjadi fokus pemerintahan saat ini, terlihat melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur di APBN dari tahun ke tahun terus naik, mulai 154,7 triliun rupiah pada 2014 menjadi 269,1 triliun rupiah di 2016 dan mencapai 401,1 triliun rupiah pada APBNP 2017. Tahun depan anggaran infrastruktur naik menjadi 410 triliun rupiah yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Sejak tahun 2014 lalu, Sumatera Selatan memiliki 13 proyek strategis nasional. Proyek tersebut ditarget rampung keseluruhan tahun 2019 mendatang. Sebelum memulai diskusi bersama para narasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan topik diskusi kita kali ini, kami memiliki informasi mengenai perkembangan proyek infrastruktur di Sumatera Selatan saat ini dan apa pendapat masyarakat Sumatera Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Light Rail Transit atau LRT dan Jalan Tol Palindra di Sumatera Selatan merupakan 2 dari 13 proyek nasional yang akan rampung pada akhir dari tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018 mendatang. Tol Palindra Seksi 1 pun sudah diresmikan penggunaannya oleh Presiden Jokowi Oktober lalu. 9 dari 13 proyek infrastruktur nasional itu, Jalan Tol Palembang Indralaya, Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung, Palembang Betung, Kereta Api Prabu Mulih Kertapati, Kereta Api Kertapati Simpang Tanjung Api-Api, Kereta Api Tanjung Enim Tanjung Api-Api, Kereta Api Palembang Jambi, dan Light Rail Transit berjalan sesuai target. Ada 4 pembangunan infrastruktur yang masih mengalami hambatan, yakni Bendungan Komering 2-3 di Haji, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan Tanjung Cara, Institut Olahraga Indonesia dan Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Selatan. 4 proyek inilah yang saat ini sedang dicarikan jalan keluar terutama untuk pembebasan lahan, pengalihan pengerjaan dan biaya yang terbatas. Pertama untuk infrastruktur supporting Asian Games, tapi bukan itu saja. Kepastian operasional LRT Palembang pada Juni 2018 ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pengerjaan LRT konstruksinya lebih dari 50% dan akan rampung pada Januari 2018. Waktu 5 bulan tersisa dari tenggat. Operasional 2018 dimanfaatkan untuk uji coba dan evaluasi infrastruktur pendukung Asian Games itu. Ganti rugi lahan yang masih menjadi kendala pembangunan LRT Palembang, Menhub memastikan tidak menjadi hambatan lagi, karena semua biaya ganti rugi sudah siap diserahkan. Keputusan proyek strategis nasional, ada satu prosedur yang dengan lewatnya waktu itu harus diterima, karena sudah melalui suatu sosialisasi, sudah melalui suatu proses di pengadilan, sehingga dananya itu oleh masyarakat bisa diambil pengadilan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita sudah sampai pada ujung dari diskusi ini. Baik Ibu Regina, jadi bagaimana Ibu menurut Ibu dari hasil diskusi kita tadi, apa sih yang ideal dapat dilakukan Pemda dalam mencari inovasi pembiayaan infrastruktur di daerah? Ya, jadi yang kalau idealnya ya kita punya plan, kemudian kita siapkan dokumen perencanaan kita. Kalau kita bilang ini bagian yang bisa dikerjasamakan. Kemudian kita siapkan dokumen feasibility study dan sebagainya. Dan kalau memungkinkan biasanya kita lakukan market sounding untuk project ini. Nah, biasanya di BKPM, kemudian di Kemenko itu ada fasilitasi untuk kita market sounding. Seperti misalnya kita project jalan kereta api itu di market sounding kan. Coba kita
lempar ke pasar. Gimana sih proyek ini tanggapannya ya? Baik. Kemudian kan kalau di Bappenas itu ada namanya Blue Book. Kalau proyek kita itu masuk di Blue Book, artinya itu sudah mendapatkan kredibilitas lah ya. Dan biasanya investor atau dari negara-negara itu lihat dulu, ini proyek masuk nggak Blue Book untuk kerjasama ini. Nah, ini inovasi, jadi tugas pemerintah tuh ya harus menyiapkan yang softnya ya. Bagaimana ini mempackagingnya menjadi menarik. Kalau untuk plan yang selama ini kan biasanya pemerintah tuh berpikiran ini perencanaan untuk dana pemerintah aja, harus disiapkan APBD. Nah, ini mindset ini yang harus kita rubah. Bagaimana kita melihat misalnya pasar. Pasar ini kan potensi untuk bisa swasta bisa masuk. Misalnya penyediaan air bersih, kemudian wastewater management. Nah, ini proyek-proyek yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian LRT juga bisa di dalam pengelolaannya. Mungkin pembangunannya oke deh, investasinya. Tetapi di dalam pengelolaannya untuk operasional cost-nya ya. Nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan swasta. Swasta apa sih yang ambil keuntungannya? Mungkin dengan sponsor iklan. Kemudian di stasiun-stasiunnya dia buat mall kecil ya untuk jualan dan sebagainya. Nah, ini yang kreativitas kita ya untuk bagaimana tiang-tiang itu bisa dimanfaatkan untuk iklan dan sebagainya. Nah, ini yang meng-create ide-ide. Tapi sejauh ini apakah sudah dilakukan nih, Bu? Atau sudah ada mungkin dari pihak swasta yang join dengan ide-ide seperti ini tadi? Ya untuk Jakabaring misalnya ya, pengelolaan parkir dan sebagainya, ini kan hal yang menarik ya, seperti itu. Dan untuk Jakabaring Sport City juga seperti misalnya kita juga dengan Jepang yang baru aja ya, melalui joint credit mechanism. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga itu banyak jenisnya. Nah, ini sebenarnya kayak joint credit mechanism, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Bagaimana proyek-proyek yang inovatif yang bisa menurunkan emisi. Dia akan mendapatkan subsidi di dalam investasinya. Nah, ini kan menguntungkan kalau dia investasi di negara kita gitu ya. Seperti kita nanti dengan PT Syap untuk membangun PLTS kapasitas 1,6 megawatt atau 2 megawatt. Proyek besar sekali, Bu ya. Iya, untuk menyediakan listrik dalam rangka Asian Games dan selanjutnya. Jadi ini udah kita kerjasamakan. Jadi sistemnya hanya Jepang membantu di dalam memberikan subsidi di dalam penyediaan teknologinya dan sebagainya, seperti itu. Jadi lagi-lagi kreativitas ya, dan harus smart. Jadi kira-kira apa nih, Bu? Pesan-pesannya atau harapan ke depannya mungkin untuk pihak swasta, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pemerintah? Ya, kalau untuk swasta, pokoknya jangan ragu lah investasi di Sumatera Selatan, karena dari proses kondisi kondusif ya kita di Sumatera Selatan, kalau kita lihat sejauh ini tidak ada gejolak yang sangat ini. Kemudian juga yang kedua adalah proses perizinan dan ini tadi nilai mungkin pelayanan publik pasti kita government akan terus meningkat dan proyek-proyek di Sumatera Selatan dengan nasional juga kita punya connecting yang cukup baik yang jadi yakinlah bahwa kalau investasi di Sumatera Selatan mudah-mudahan bisa menguntungkan bagi pihak swasta. Kita beralih ke Prof. Bernadette. Terakhir Prof, kira-kira apa yang dapat dilakukan pemerintah dan swasta agar kerjasama pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan? Menurut saya begini ya, kalau kerjasama tadi kita udah bahas ya, bahwa dengan berbagai metode kita bisa lakukan kerjasama dengan itu. Tapi tadi saya tertarik, karena ini penutup kan, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Regina. Satu hal mungkin yang kadang-kadang kita sering lupa, bahwa ide-ide cemerlang, ide-ide smart itu di level pemerintah, itu seringkali lama sampainya atau mungkin tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini harus segera dilakukan bagaimana caranya menjembatani ini. Maksud saya misalnya di Palembang saat ini bagaimana caranya masyarakat bukan jadi penonton, oh kita punya LRT, tapi mereka harus terlibat dalam nanti bagaimana memanfaatkan itu, karena ini kembali lagi bahwa ini bukan hanya sekedar LRT, tapi harusnya bisa memberikan multiplier effect ya ke ini, dan juga pembangunan infrastruktur lain. Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat di beberapa case itu begitu masyarakat itu ditinggalkan, jadi ini hanya pemerintah lakukan sesuatu yang
yang baik begitu ya, dan sudah tapi masa ditinggalkan akhirnya jadinya tidak optimal ya. pemanfaatan itu, dan itu berarti tadi ya balik lagi ke perekonomian berarti menjadi tidak optimal juga, dan ini sangat disayangkan kalau tujuannya sudah untuk memajukan ya perekonomian kalau ya, sudah kita menggunakan dana yang sangat besar ya, kita sekali. sudah melibatkan swasta yang juga banyak, tapi ini kemudian tidak termanfaatkan, lalu masyarakat itu tetap diam di tempat, saya kira itu menjadi performance yang tidak baik. Nah itu menurut saya jadi perencanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah itu memang harus rinci ya, bukan hanya plan bagaimana membuat proyek itu, tapi juga bagaimana nanti masyarakat bisa memanfaatkan proyek-proyek itu. Dan itu berarti mikro sekali, tapi itu sudah harus difikirkan oleh pemerintah dari sekarang. Dari sekarang menurut saya. Terima kasih. Baik, kalau dari Pak John nih, kira-kira penutupnya Pak John, apa yang diharapkan swasta dalam pembiayaan infrastruktur ini agar swasta tetap bisa membiayai infrastruktur? Dalam Rakernas Kadin kemarin di Jakarta, pesan pengusaha sudah jelas. Apa itu Pak? Libatkan swasta dalam infrastruktur. Baik. Dan pada saat itu Presiden Jokowi juga hadir dan meresponnya secara positif, ya kita akan libatkan. Ada kisah yang kurang baik terhadap BUMN. Baik. Di sektor kelapa sawit, sampai tahun 80-an, itu semua perkebunan didominasi PTP, perkebunan negara, dari 1 sampai ke sekian puluh. Setelah tahun 80-an dibuka peluang swasta untuk masuk perkebunan sawit. Yang terjadi apa sekarang? BUMN-nya duduk manis nggak berkembang, swasta sudah berlari kencang. Gitu. Artinya pesan moralnya kepada infrastruktur, jangan ulangi kesalahan itu. Gitu. Sekarang 85% BUMN. BUMN itu sangat terbatas ruang gerak. Fleksibel ya secara korporasi, tapi akan lebih fleksibel dia ketika swasta murni. Oleh karena itu kepada masyarakat, kepada politisi, jangan alergi dengan swasta. Baik. Itu pesan saya. Jangan juga alergi dengan asing. Baik. Tantangannya pemerintah harus menjadi mayoritas dan membuat aturan jangan sampai asing yang mengatur kita. Nah, itu aja poinnya. Jangan digoreng-goreng bahwa kita sudah menjual negara. Baik. Nah, itu sangat tendensius saya pikir. Baik, mungkin ada harapan ke depannya Pak dari pihak swasta mungkin yang ini disampaikan ke pemerintah? Harapannya pemerintah sudah di jalan yang benar. Baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik. Swasta ada di belakang dan mendukung. Baik, jadi prinsipnya pengusaha daerah siap gitu ya membackup pembangunan infrastruktur. Baik pemirsa, dari diskusi hari ini diharapkan inovasi pembiayaan untuk infrastruktur dapat dilakukan agar masyarakat mendapatkan infrastruktur yang handal, cepat dan berkualitas serta merata di Indonesia. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bapeda Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu, dan Guru Besar Universitas Sriwijaya Profesor Bernadette Robiani. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Dan Bapak Sumarjono Saragih, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Sumatera Selatan, untuk waktu dan diskusi yang hangat hari ini. Pastinya kita sama-sama mengharapkan kemajuan untuk secara nasional, terutama untuk daerah juga Ibu ya, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Baik, saatnya saya Ilona Amanta undur diri, sampai jumpa.